together. Vida, can you let your friend to pray? Get ready for dua. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakirni ma nasitu warzuqni fahma nabiyina wa ifhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Next, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you. Okay, so today we will continue our lesson in program linear. So, let me remind you about the lesson for in the last meeting. Who can tell me what did we learn in the last meeting? What did we learn in the last meeting? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Who can tell me? Yeah. Okay, and then? Okay, so for today we will continue our lessons. Sekarang kita akan belajar melanjutkan materi dari yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mencari titik pojok, berarti kalian sudah bisa menggambar ya, sudah bisa menggambar. Nah, kemarin kita sampai pelajarannya di mengubah menjadi model matematika ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mencari nilai optimum dari suatu persamaan program linear. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai optimum dan seperti apa sih? Untuk apa sih kita harus mencari nilai optimum dalam suatu model matematika program linear? Buat apa kita belajar program linear? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebutin? Video ini mungkin ada beberapa penjelasan kenapa sih kita harus belajar program linear, mencari nilai optimum, nilai minimum, maksimum dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini waktu yang di limit atau terbatas. Pertama kita punya misalnya satu proyek dengan waktu yang tertentu harus dikumpulin, gitu kan ya. Nah, itu salah satunya contohnya adalah proyek. Jadi proyek ini bisa berupa proyek apapun. Biasanya di pelaku bisnis kita ada proyek-proyek yang berkaitan dengan keuntungan, kemudian pembelian dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita ada yang namanya sales, penjualan ya. Penjualan, kalian kalau misalnya tahu ada sales itu kan kayak seperti kita punya jadi salesnya sepeda motor misalnya ya. Nah, itu kan kita harus ada target penjualan dalam waktu 1 bulan harus keluar berapa motor seperti itu. Pernah tahu? Nah, contohnya itu. Jadi sales target within a month. Jadi within a month we should get the target based on the project. Kemudian yang selanjutnya suatu barang atau memproduksi suatu barang, kemudian kita kan mau membelinya dengan harga yang paling tinggi atau harga yang paling rendah? Yang mana? Yang paling rendah ya kalian ya. Nah, jadi kita kepinginnya kalau misalnya beli-beli barang itu kan berarti kita harus meminimalisir biayanya kan ya. Meminimalisir biayanya biar dengan biaya yang paling murah atau uang yang kita keluarkan paling sedikit, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih. Kita di Shopee, begitu kan pasti cari yang paling murah kan gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau gitu berarti apa sih keuntungan maksimum kemudian dengan harga yang minimum ya kan? Maksimum profit. Jadi kita mau cari keuntungan yang paling besar kalau kita memproduksi suatu barang. Kayak acara bazar gitu. Pernah ya? Nah, kalau yang beli jualan kue di acara bazar itu kira-kira kalian mau dapat keuntungan yang seperti apa?
minimum cost ya, minimum biaya. Paham ya di sini ya? Oke. Jadi biasanya di sini, jadi biasanya dengan adanya optimalisasi problem tadi, berarti kita juga ada yang namanya optimalisasi teknik. Nah, teknik ini bagaimana kita cara mendapatkan optimalisasi teknik ini yang akan kita pelajari dalam programmingnya kali ini. Jadi sebenarnya kita mempelajari dasar-dasar pelaku bisnis bagaimana dia mengoptimalisasi semuanya. Nah, berarti kita akan harus ada faktor-faktor yang terbatas, ya kan? Kalau kita misalnya jualan, pastinya kita ada faktor yang terbatasnya. Kalau proyek, faktor terbatasnya adalah kalau proyek faktor terbatasnya adalah waktu. Kan kalian dibatasi sama waktu ya? Kan nggak mungkin kalau misalnya dikasih tugas sama gurunya, wes terserah kalian deh menyelesaikan waktunya, ya kan? Kalau dalam 1 bulan kalian tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dalam penjualan itu, misalnya harus mencapai target 1 bulan dalam waktu 1 bulan 200 motor, berarti kalian kan bisa dikasih SP, peringatan, atau bisa dikasih nggak dikasih bonus kan gitu kan ya? Atau kalau misalnya kalian terusan nggak ada apa progres, bisa kan dipecat kan seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya di pembelian, sesi kita yang dibatasi adalah kalau pembelian yang berarti yang terbatas apanya? Harga ya, harga sama modal yang kalian punya ya. Jadi tergantung dari budgetnya kita. Kita misalnya mau pengen nih beli mobil apa gitu kan. Tapi ternyata uangnya nggak cukup kan gitu kan. Berarti kan kalau kita misalnya mau membeli suatu barang atau memproduksi suatu barang, berarti kan kita kepengen beli dengan budget yang ada, tapi kepengennya yang kualitasnya lebih bagus. Berarti kan yang membatasi di sini adalah harganya. Oke ya, jadi kalian paham ya gimana? Kenapa sih kita belajar tentang optimum? Faktor-faktor yang terbatas. Solution subject to the constraint of the problems. Jadi kita harus cari optimum solution dari permasalahan kita yang ada, gitu ya. Jadi matematika sebenarnya menarik kan? Bukan cuma kalian baca soal, kemudian itu nggak ada relasinya, tapi dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian bisa pakai itu step by step. Entah dalam apa namanya masalah-masalah nggak harus pelaku bisnis kayak tadi kalian jualan dan sebagainya, itu semuanya bisa dipakai ya. Jadi belajar matematika adalah belajar logika. Bagaimana kita melogikakan atau menggunakan logika matematika itu yang berhubungan dengan kehidupan kita di sehari-hari. Nah, oke. Do you have any question for today? Ada pertanyaan? Nah, hari ini berarti kita pengen belajar tentang matematika karena kalian kemarin udah dikasih pelajaran semuanya tentang bagaimana mencari titik pojok, kemudian mengubah model matematika. Nah, sekarang kita nerapin apa yang sudah kalian dapat kemarin itu kita terapkan dalam masalah konteks menjadi 3 kelompok. Ini ada 3 deret, jadi saya minta mungkin 1 deretnya bisa bergabung menjadi 1 kelompok. Monggo silakan. Dalam diskusi ini penyelesaiannya nanti Usada akan minta masing-masing untuk presentasi ke depan. Ya, jadi Usada harapkan kalian bisa interaktif, bisa aktif untuk berdiskusi. Karena nanti Usada akan menunjuk kalian kapan yang presentasi. Misalnya dari kelompok 1 yang presentasi siapa, gitu kan? Oke. Nah, sekarang yang pertama di situ kalian coba cermatin dulu dari LKPD-nya. Ya, dari LKPD A. Oke anak-anak, jadi kita nggak sampai 100 menit nanti. Jadi gini, kita Usada akan bacakan dulu permasalahannya. Permasalahan nomor 1, nomor 2 akan kita setiap produk A, dia pakai mesin kan ya buatnya ya. Nah ternyata kalau buatnya pakai mesin 1, dia butuh waktu 2 jam.
Sudah lagi. Kelompok lain, ya. Jadi kalau ketika yang penjaga stand dikunjungin oleh anggota kelompok lain, maka penjaga standnya wajib menjelaskan apa yang dimaksud dari pertanyaan atau masalah kontekstual itu beserta penyelesaiannya, gitu ya. Oke, silakan. Jadi kelompok satu bisa berkunjung nanti ke salah satunya ke kelompok. Misalnya kondisi A itu sama dengan X, produksi B sama dengan Y. Dan yang nomor ini adalah Pada mesin menjadi dua. ini ngambilnya dari mana? Ditaruh dulu X, Y, terus X sama Y. Di sini X-nya 0, terus Y-nya. Jadi nanti dibagi saja, kelompok 1 bisa presentasi nomor 1, kelompok 2 bisa presentasi nomor 2, kelompok 3 bisa presentasi nomor 3. Untuk nomor 4 kesimpulan kita akan ambil kesimpulan secara bersama-sama, gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti presentasinya ke teman-temannya semua sama ustadzah-ustadzah yang ada di sini, ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa dijawab, ya. Oke, sekarang kelompok 1 siapa yang mau pilih? Ya, oke, the time is yours. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan yang nomor 1 dari permasalahan yang sudah dikerjakan tadi. Di sini sudah ada permasalahan sebuah perusahaan membuat dua macam produk yaitu A dan B. Di sini sudah ada produk A juga produk B. Terus setiap unit produk A memerlukan waktu 2 jam. Di sini sudah ditulis 2 jam. Dan pada mesin 1 4 jam. Di sini juga sudah. Terus di unit B, produk B memerlukan waktu 2 jam. Di sini sudah dikerjakan. Terus pada mesin 1 juga ada 1 jam. Di sini sudah dikerjakan. Terus dilanjut, tersedia waktu per minggu 60 jam pada mesin 1. Di sini sudah. Terus ada 30 jam pada mesin 2. Di sini juga sudah. Dan perusahaan ini mendapat laba yaitu di produk A itu 5.000, terus di produk B itu ada 8.000. Dilanjut yang B yaitu menentukan model matematika. Yang pertama ini X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini wajib harus ada di model matematika. Terus yang ketiga ada 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Kenapa di sini kurang dari? Karena di soalnya ini sudah ditentukan memaksimalkan. Jadi di sini tandanya harus kurang dari. Terus ini bisa disederhanakan juga, sama-sama dibagi 2. 2X ini dibagi 2 hasilnya X, terus 4Y dibagi 2 ini 2Y, terus 60 dibagi 2 ini 30. Dilanjut dengan model keempat ada 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 30. Terus yang C, gambar dari model matematika tersebut. Di sini sudah dikerjakan. X plus 2Y kurang dari sama X itu 0. Jadi X itu 0. Terus dari di Y 15. Berarti titiknya ditaruh di 15
yang sumbu Y. Yang kedua ada 30,0, yaitu 30 di titik di sumbu X terus 0 di sumbu Y. Berarti titiknya ada di Y di titik ke-30, terus sudah itu ditarik menjadi garis. Terus yang kedua ini ada 2X plus Y sama dengan 30. Di sini ada 0,30. Berarti X-nya 0, Y-nya 30. Ditaruh di titik di sumbu Y 30. Terus dilanjut juga ada 15,0. Di sumbu X itu ada 15. Di Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sumbu X yang 15. Terus ini ditarik panjang. Sudah itu ditentukan DP-nya, daerah Mumpuna. Kita uji DP dulu. Di daerah penyelesaian kita uji titik, semua kita ngambil 0,0. Di ini semua di X-nya 0, Y-nya 0. Di sini semua 0 kan berarti diganti 0 semua. Diganti 0 semua. X dikali 0 hasilnya kan 0. Ditambah juga ada 2Y, berarti Y-nya diganti 0. 2 dikali 0 hasilnya 0. Sama dengan di sini 0 itu kurang dari atau sama dengan 30. Benar kan? Berarti di sini sudah benar. Daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Dilanjut juga yang D, daerah penyelesaian dibatasi oleh titik-titik sudut. Di sini koordinatnya ini kan jadinya jadi segi 4. Di sini diberi nama A, B, C, dan D. Yang A itu 0,0. Terus yang B ada 15,0. Yang C itu 10,10 dan yang D itu 0,15. Yang lain mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Penjelasan kelompok 1 ya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mengapa di model matematika di dalam model matematika harus ada Terima kasih atas waktunya. Mengapa dalam model matematika harus ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0? Oke, jadi kenapa tadi ada katanya X lebih dari 0, Y lebih dari 0? Kenapa harus ada itu? Baiklah, saya tanggapi mengapa di model matematika itu wajib harus ada X lebih dari atau sama dengan 0 atau Y lebih dari atau sama dengan dari 0. Itu karena banyaknya produk yang sudah disediakan di sini itu tidak mungkin hasilnya kurang dari. Itu hasilnya pasti akan lebih dari atau sama dengan dari 0. Itu jawabannya. Sudah bisa dipahami? Ya, kenapa ada yang bisa jawab lagi mungkin menambahkan dari pertanyaannya? Produk A dan produk B ya? Misalkan kita buat kue A dan kue B, bisakah kalian buat saya buat kue donat jumlahnya negatif 5, bisa? Kira-kira adakah jumlahnya kue donat tuh negatif 5? Ada? Ada berapa? Kue donat jumlahnya 5. Karena kalau negatif itu afiliasinya sama berhutang. Masa kalian beli tapi hutang donat, kan nggak mungkin ya. Jadi produk yang dihasil tapi membuat atau menghasilkan produk, maka nilai X-nya harus lebih dari 0 karena dia harus positif. Positif itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Kenapa harus ada sama dengannya? Karena boleh bernilai 0. Kan kalian boleh nggak memproduksi produk donat? Boleh kan? Tapi nggak boleh berhutang, gitu ya. Jadi produk X dan produk Y pasti punya nilai positif, maka dia nilainya akan lebih dari sama dengan 0. Oke. Thank you.
is the presentation from the second group. Who will be the presenter? Siapa yang menjadi presentasi? Yang mau presentasi siapa? Oke, enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Soal yang kedua yaitu dari informasi di atas. Jika laba dari masalah di atas adalah memaksimalkan Z, X, Y menjadi 5.000X ditambah 8.000Y. Oke, thank you. Jadi, Labanya 5.000. karena 5.000. Oke, kelompok 2 mungkin. Kenapa kok Y-nya harus 8.000? Karena Y-nya 8.000. Karena keuntungan dari produk Y 8.000. Ada yang tanya kan ya? Sudah paham semua? Oke. Please give applause to kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan meneruskan presentasi yang dari kelompok 2. Yang nomor 3, pertanyaannya, lakukan pengujian nilai fungsi X, Y pada titik sudut daerah penyelesaian yang diperoleh pada 1D. Yang di sini titik sudut, kita tentukan titik sudutnya dulu ya. Yang A 0,0, kita peroleh dari sini titik sudutnya A. X-nya di sini 0, kemudian Y-nya juga 0. Yang B di sini 15,0. Kita lihat di sini yang B, X-nya 15, kita yang X sungguh X kita tulis dulu di sini. Terus yang Y 0, kita tulis di sini. Yang C 10,10. Di sini titik C 10, 10. Yang D 0,15. Yang D titik sungguhnya yang X ini 0. Terus yang Y ini 15. Kita tulis di sini. Kemudian yang bagian di sini. Ini kita peroleh dari laba yang laba dari produk A dengan produk B, yaitu 5.000X ditambah 8.000Y. Cara menentukan di sini kita kalikan 5.000 dikali 0 itu hasilnya 0, terus 8.000 dikali 0 hasilnya 0 dan terus kemudian di sini kita jumlah 0 tambah 0 0 75.000 ditambah 0 hasilnya 75 tetap, terus 50.000 ditambah 8.000 hasilnya 130. Hasilnya 130. Yang D 0 ditambah 120 hasilnya 120. Karena di sini yang ditanyakan adalah maksimum, kita cari yang paling besar nilainya yaitu 130. Kita tulis di sini. Sekian. Terima kasih kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 3? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kelompok 1 sama kelompok 3 menyebutkan bahwa di situ ada titik 10,10. Dari mana titik 10,10-nya? Dari mana? Dari? Siapa yang jawab? Please raise your hand. Raise your hand if you will answer. Please raise your hand. 10,10 dari metode campuran. Ya, substitusi dan eliminasi. Oke, buat produk A berapa? 10. Produk B sudahnya 10. Oke, please give applause to you. Good job. Jadi kita sudah belajar tentang materi kontekstual hari ini. Do you have any question for this material? Do you have any question? Sudah ada pertanyaan? No. So do you understand? Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. So it is the end of our meeting today. The time is over. So before we end this class for today, we will pray together. Yeah. So Wida, let's open to pray. Get ready for dua. Let's pray.
Don't forget to study at your home. We will meet in the next material and in the next chapter. Okay? Thank you so much for today.